Halo, selamat siang. Selamat datang lagi di channel gue. Oke, hari ini tuh hari Jumat dan gue baru aja selesai meeting dari 2 jam dan gue istirahat dulu sekarang sambil nunggu masak nasi. Terus gue pengen cerita-cerita aja sih di sini. Jadi kan gue pernah ngevlog soal tips PCR biar nggak sakit. Terus ada beberapa pertanyaan di vlog gue itu, dan di luar dari itu pun banyak yang nanya gue soal PCR. Gue bukan expert, gue bukan ahlinya, cuman gue menceritakan di vlog gue itu adalah berdasarkan pengalaman gue. Dan sekarang gue juga pengen cerita tentang pengalaman gue juga, bagaimana gue uh, ngehadapin mau PCR itu sendirian. Mungkin untuk sebagian orang biasa, PCR setiap minggu itu biasa. Kalau gue ada challenge yang harus gue hadapin. Jadi satu kondisi dan gue harus PCR karena gue close contact sama ada beberapa orang yang positif dan gue harus PCR. Oke, itu rasanya gue uh, lo banget karena gue as you know, gue tinggal sendirian dan itu beneran kayak overthinknya tuh kuat banget. Gimana kalau misalnya gue sendiri gini, kalau gue sendiri gitu, dan segala macam. Dan kondisi itu tuh membuat gue bener-bener kayak belajar banget bagaimana gue harus stay positif, harus prepare sebelum melakukan PCR, kayak gitu-gitu lah. Jadi gini ceritanya. Jadi on the dot pada hari gue last contact sama ada beberapa yang positif, itu bener-bener gue isoman. Gue gak ada gejala apapun, gue isoman. Gue berusaha untuk gak ketemu sama orang. Itu pun gue kayak ketemu cuman kayak beli untuk nyetok makanan aja gitu loh, kayak beli galon cepat gitu, beli air mineral kayak gitu. Gue langsung kayak oke, gue memutuskan untuk 5 hari setelah kontak itu gue PCR. Dan 5 hari itu tuh bener-bener yang nano-nano banget, overthinknya tuh kuat banget. Jadi bener-bener gue harus positif, 5 hari lagi gue harus PCR. What to do now? Gue harus nyetok makanan at least for a week gitu kan. Untuk makanan, gue less keluar rumah, gue less to kontak sama orang secara langsung. Meskipun gue gak ada gejala, tapi gue takut gue membawa virus itu. Jadi lebih baik udah aman gue di rumah aja. Alhamdulillahnya gue kerja juga Eva kan, jadi gue nggak keluar rumah. Terus nggak cuma itu, jadi udah nih makanan udah siap, terus udah set waktu untuk PCR, dan PCR-nya alhamdulillah juga di rumah bisa di invite itu PCR-nya. Terus habis itu kerja seperti biasa, dan ada itu juga kayak anxiety, kayak kekhawatiran. Kalau misalnya gini gitu gimana. Jadi kayak gue takut gitu kan, pasti takut kalau misalnya nggak hilang rasa dan segala macam. Itu gue makan makanan yang pedes banget. Jadi gue makan makanan pedes banget tuh, makan gitu kan, jadi kayak masih ada rasa segala macam. Ini nggak bisa gini nih gitu kan. Gue pikir gue nggak boleh ketakutan, nggak boleh terlalu khawatir gitu kan, karena ya itu dia, karena gue takut aja gue tinggal sendiri gitu kan. Jadi gitu. Jadi gue prepare kalau misalnya hasilnya itu mengharuskan gue untuk pergi ke rumah sakit atau kayak gimana, rumah sakit sekarang penuh, jadi apa yang harus gue lakukan. Jadi gue udah prepare. Gue nanti kalau misalnya diperlukan ke rumah sakit adalah gue ke rumah sakit mana gue perginya. Terus abis itu kalau misalnya rumah sakit penuh, gue harus backup sama apa gitu kan ada beberapa yang menawarkan untuk pakai isoman dan segala macam. Itu at least ada suplemen atau vitamin, atau bisa konsultasi dokter juga gitu kan. Jadi gue udah prepare kayak backup plan gitu.
Terus ya gue kontak beberapa orang yang gue sering ngobrol gitu kan, untuk sharing gitu, untuk tukar pikiran dan untuk support system juga gitu. Jadi benar-benar pada saat itu challenge buat gue adalah jangan terlalu bawa overthink, kayak what if itu tuh harus berusaha untuk diminimalisir, lebih ke arah what to do-nya, lebih ke arah ke what to do. Asli tuh lemari es gue penuh banget, makanan udah full, snack juga udah full, jadi kayak gue pamper myself di rumah gitu kan, dah gitu. Dan terus 5 hari, pokoknya itu waktu itu hari Sabtu, gue PCR-nya itu tuh hari Jumat minggu depannya kan, 6 hari gitulah. Nah terus PCR, pas lagi PCR hasilnya itu malam, itu udah prepare banget, tapi at least sebelumnya gue udah tahu waktu dulunya. Jadi gue nanti gini, takutnya nanti apapun hasilnya itu, kalau hasilnya tidak sesuai sama yang gue inginkan, itu gue blank. Jadi gue udah membuat plan, oke, ada kayak otomatis sih gitu loh. Pas lagi nunggu itu bener-bener kayak yang aduh gimana ya, gini gitu segala macam, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Tapi gue tidak langsung ke luar rumah. Jadi gue mengextend lagi, gue iseng banget, gue mengextend lagi 1 minggu lagi gitu. Dan ya sampai sekarang juga nggak ke rumah juga, cuma maksudnya yang ketat banget tuh, jadi kayak bener-bener yang 2 minggu gue di rumah dengan asupan suplemen dan segala macam seperti yang biasa gue asup. Kayak gitu sih. Jadi bener-bener kayak itu pengalaman gue banget, gimana harus stay positif, dimana kemungkinan untuk overthinking itu kuat banget gitu. Dan balik lagi ya, yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi gue PCR itu sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, nih atau buat gue pribadi, PCR itu adalah pertama untuk mengindikasi diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, kita tahu apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Yang kedua adalah untuk menjaga orang di sekitar kita tuh. Jadi kalau misalnya kita negatif, orang sekitar kita insya Allah aman. Jadi lebih ke arah untuk menjaga di sekitar kita sih. Terus balik lagi ke kita. Jadi satu-satunya cara adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Kalau kita menjaga diri kita sendiri, ya selain diri kita juga aman, orang sekitar kita pun aman gitu sebenarnya sih. Jadi ya itulah yang pengen gue share. Balik lagi, gue ulangin lagi, gue bukan expert, ini adalah pengalaman pribadi gue. Dan dan waktu itu tuh gue pertama kali gue PCR, tahu dong rasanya kayak gimana. Cuman untungnya yang udah di vlog gue itu gue udah ada tipsnya, jadi alhamdulillah aman gitu. Dan asupan dan segala macam itu tetap gue consume sampai sekarang, tidak berkurang, karena virus masih ada di mana-mana, gak cuman covid aja, banyak sekali virus-virus yang lain. Jadi badan kita yang harus dijaga sebenarnya gitu. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komen atau ada masukan, please let me know di comment box ya. Kayak misalnya kalian ada pengalaman juga kayak gue gitu, atau ada pengalaman-pengalaman lain, please let me know juga di comment box. Thank you for watching, stay healthy. Oh ya, please di subscribe juga ya channel gue, biar gue lebih semangat lagi buat kontennya. Okay, thank you ya, gue mau masak. Okay, have a nice Friday. Dadah.